Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewidya Amalia dari Prodi Tadris IPA YN Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya atau hasil analisis saya tentang jurnal yang berjudul Pembelajaran IPA berorientasi literasi saintifik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan literasi saintifik itu apa ya. Literasi saintifik menurut PISA, singkatan dari Program for International Student Assessment pada tahun 2000, literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Definisinya bersifat multidimensional, bukan hanya pemahaman terhadap pengetahuan sains, melainkan dari itu. Konteks bisa mencakup bidang-bidang aplikasi sains dalam lingkup personal, sosial, dan global, yaitu kesehatan, sumber daya alam, mutu lingkungan, dan pengembangan mutakhir sains dan teknologi. Literasi sains sudah dikembangkan pada negara maju, salah satunya Jerman, Amerika, Taiwan, China, Hong Kong, Australia, Chili, bahkan negara berkembang seperti Nigeria juga sudah menerapkan literasi sains. Ini menurut Ozimba pada tahun 2013. Literasi yang dikenal Indonesia itu pada tahun 1993 melalui undangan UNESCO untuk mengikuti International Forum on Science, Technology, Literacy for All in Paris dan direalisasikan pada workshop on Scientific dan Teknologi Can Literacy for All in Asia dan Pasifik di Tokyo. Tujuan utama literasi saintifik adalah membantu mahasiswa mengembangkan respon dalam sains dan mendukung penyelidikan pendahuluan. Jadi literasi sains itu tujuannya untuk mendukung mahasiswa dalam mengembangkan respon sains dan mendukung penyelidikan pendahuluan. Selanjutnya kita akan melihat jurnal yang saya amati atau yang saya analisis. Buku jurnal yang pertama, identitas jurnal. Nama jurnalnya Journal for Natural Science Teaching. Volumenya 16, nomor 2. Halamannya 10-11 halaman. Judul jurnalnya Efektivitas Pembelajaran Biologi Berorientasi Literasi Sains. Nama penulisnya Azib Rifki Setiawan. Studi khususnya Madrasah Aliyah Tashwiqut Thulab Salafiyah. Abstrak jurnal. Jumlah paragraf 1 paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1:10. Uraian abstraknya. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam abstrak, penulis mengemukakan penelitian tujuannya, yaitu untuk menemukan keefektifan pendekatan sains dalam pembelajaran biologi berorientasi literasi saintifik. Keyword jurnalnya sarana prasarana, metode, hasil pembahasan, dan simpulan. Pendahuluan jurnal. Penulis menggambarkan pendidikan di Indonesia terutama pada bidang IPA. Alangkah baiknya menggunakan pendekatan saintifik.
menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran fisika berorientasi literasi saintifik. Hasil yang diperoleh menggunakan one group presence process menyebutkan bahwa pendekatan saintifik dalam pembelajaran fisika topik mekanika dalam meningkatkan literasi sains siswa dikategorikan sedang dengan nilai gen yang dinormalisasikan sebesar 0,61, termasuk lumayan ya guys ya. Tujuan penelitian tujuannya 1. Mendeskripsikan metode pembelajaran pendekatan saintifik, mengembangkan metode pembelajaran pendekatan saintifik, menerapkan metode pembelajaran pendekatan saintifik. Metode penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih memberikan tekanan makna berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu. Desain penelitian yang dipilih dari kelompok kuis eksperimental yaitu time series karena tidak memerlukan kelompok kontrol untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen, tidak menggunakan penyamaan karakteristik dalam satu kelompok tindakan, serta tidak memerlukan pengontrol variabel. Untuk desain time series, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random sampling, sehingga sampel diambil menggunakan teknologi atau teknik conventional sampling menurut Frankel dan Wallen pada tahun 2009. Hasil penelitian dan pembahasan jurnal ini adalah 1. Mendeskripsikan metode pembelajaran pendekatan saintifik. 2. Mengembangkan metode pembelajaran pendekatan saintifik. 3. Menerapkan metode pembelajaran pendekatan saintifik. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran biologi berorientasi literasi saintifik memiliki keefektifan dikategorikan sedang dengan nilai sebesar 0,548. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan saintifik bisa menjadi sarana untuk melatih kompetensi literasi saintifik. Berarti cara ini sangat bagus untuk dikembangkan lagi dan untuk dilakukan di berbagai sekolah. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini adalah, di sini penulis menggunakan metode kualitatif yang sangat valid. Kelebihannya yaitu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelebihan lainnya yaitu abstrak ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, jadi bisa dipahami oleh semua orang tanpa harus mentranslitkan atau menerjemahkan ke bahasa Indonesia lagi. Kekurangannya tidak ada. Dalam hal ini jurnal ini itu sangat bagus dan sangat lengkap. Untuk buku jurnal yang kedua, identitas jurnalnya, nama jurnalnya Indonesian Journal for Natural Science Education atau disingkat dengan IJNSE. Volumenya 16, nomornya nomor 2, halamannya 5-6 halaman. Judul jurnal, pentingnya literasi sains dalam pembelajaran IPA SMP pada abad 21. Nama penulis Utami dan Pertiwi, Rina Dwi Atanti, Rifa Ismawati. Studi khusus atau studi yang sangat dianjurkan adalah SMP. Abstrak jurnal ini jumlah paragraf abstraknya 1 paragraf, halamannya setengah halaman, ukuran spasi 1.0 spasinya. Uraian abstrak ditulis dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dalam abstrak penulisan mengemukakan penelitian tujuannya yaitu untuk menemukan keefektifan pendekatan sains dalam pembelajaran IPA. Pendahuluan jurnal. Dalam pendahuluan jurnal, penulis menggambarkan pendidikan di Indonesia terutama pada pendidikan IPA di tingkat SMP, membangun kesadaran literasi sains pada pembelajaran IPA SMP pada abad ini.
pada abad 21. Tujuan disusunnya jurnal ini adalah penilaian PISA, di mana Indonesia berada di peringkat rendah dalam pencapaian siswa-siswi untuk sains, membaca, dan matematika. Jadi yang harus dikembangkan di Indonesia itu mata pelajarannya adalah matematika, sains, dan membacanya. Karena rata-rata di Indonesia itu anak-anaknya kurang suka membaca, karena menurut anak-anak Indonesia atau remaja-remaja Indonesia ini membaca buku itu tidak menyenangkan karena kan banyak tulisan. Jadi kita harus menyederhanakan sebaiknya kalau menulis buku biar anak-anak lebih suka. Apalagi di SMP ini bisa dibuat kayak bukunya itu kayak animasi, buku bergambar, tapi nggak bergambar kayak di TK ya. Terus sehingga hal ini melatar belakangi pentingnya literasi sains dalam mengembangkan pendidikan IPA terutama pada abad 21. Tujuan penelitiannya: 1. Memiliki kemampuan pengetahuan dan memahami tentang konsep ilmiah dan proses yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat di era digital. B. Kemampuan mencari atau menentukan jawaban pertanyaan yang berasal dari rasa ingin tahu yang berhubungan dengan pengalaman sehari-hari. C. Memiliki kemampuan menjelaskan dan memprediksi fenomena. D. Dapat melakukan percakapan sosial yang melibatkan kemampuan dalam membaca, dalam mengerti artikel tentang ilmu pengetahuan, dapat mengidentifikasi masalah ilmiah dan teknologi informasi. F. Memiliki kemampuan dalam mengevaluasi informasi ilmiah atas dasar sumber dan metode yang diperlukan. G. Dapat menarik kesimpulan dan berargumen serta memiliki kapasitas pengevaluasian argumen berdasarkan bukti. Ini menurut Kusuma pada tahun 2016. Metode penelitiannya adalah metodologi penulisan. Yang digunakan pada artikel ini adalah kajian pustaka. Artikel ini berisi tentang kajian pentingnya literasi sains pada pembelajaran IPA SMP abad 21 yang dikaji dari berbagai macam sumber pustaka. Hasil penelitian jurnal ini adalah memiliki kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ilmiah dan proses yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat di era digital, kemampuan mencari atau menentukan jawaban pertanyaan yang berasal dari rasa ingin tahu yang berhubungan dengan pengalaman sehari-hari, memiliki kemampuan menjelaskan dan memprediksikan fenomena, dapat melakukan percakapan sosial yang melibatkan kemampuan dalam membaca, dalam mengerti artikel tentang ilmu pengetahuan, dapat mengidentifikasi masalah-masalah ilmiah dan teknologi informasi, memiliki kemampuan dalam mengevaluasi informasi ilmiah atas dasar sumber dan metode yang dipergunakan, dapat menarik kesimpulan dan argumen, serta memiliki kapasitas mengevaluasi argumen berdasarkan bukti. Menurut Kusuma pada tahun 2016. Kesimpulan pada jurnal ini adalah dari kesimpulan penulis menguraikan secara pribadi dengan melihat objek yang telah diamati berikut uraian kesimpulan. Pembelajaran IPA pada abad 21 berubah menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini dapat dikembangkan dengan pembelajaran literasi sains. Keberhasilan pembelajaran ditunjukkan apabila peserta didik memahami yang dipelajari serta dapat mengaplikasinya dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, pembelajaran literasi sains sangat penting bagi peserta didik untuk memahami apa yang dipelajari. Literasi sains dapat dijadikan acuan sebagai pengembangan pembelajaran IPA karena literasi sains dinilai efektif dalam mengembangkan pembelajaran IPA SMP pada abad 21 ini. Kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya pada jurnal ini adalah hanya menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia.
Kelebihannya itu bahasanya lebih simpel dan lebih mudah dipahami, karena kan yang diajar itu anak SMP, jadinya mudah. Maaf ini tulisannya salah ya, yang di kesimpulannya itu. Buku jurnal 3, identitas jurnal. Nama jurnal Education and Human Development Journal, volume 2, nomor 1 April 2017, volumenya 16, nomor 2, halamannya 6-7 halaman. Judul jurnal pengembangan perangkat penilaian literasi sains berorientasi Program for International Student Assessment atau disingkat dengan PISA. Nama penulisnya Iva Septia Rahma Dwiyanti Anggonwinata dan Sri Caci. Studi khusus atau studi yang dituju adalah PGSD. Abstrak jurnal, jumlah paragraf 1 paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1.0. Uraian abstrak. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ini sangat mempermudah orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris atau masih kurang paham bahasa Inggris, dan kan sudah dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Dalam abstrak penulis mengemukakan penelitian, tujuannya yaitu untuk menemukan keefektifan pendekatan saintifik dalam pembelajaran biologi orientasi literasi saintifik. Keyword jurnalnya sarana prasarana, metode, hasil pembahasan, dan simpulan. Pendahuluan jurnal. Dalam pendahuluan jurnal, penulis menggambarkan pemahaman mahasiswa terhadap karakteristik sains sebagai penyelidikan ilmiah, kesadaran bahwa sains dan teknologi membentuk lingkungan material, intelektual, dan budaya, serta keinginan untuk terlibat dalam isu-isu terkait sains sebagai manusia yang selektif. Tujuan penelitiannya mengidentifikasi pendapat ilmiah yang valid, melakukan penelusuran literatur yang efektif, memahami elemen-elemen desain penelitian dan bagaimana dampaknya terhadap temuan atau kesimpulan, membuat grafik secara tepat dari data, memecahkan masalah menggunakan keterampilan kuantitatif terhadap statistik dasar, memahami dan menginterpretasi statistik. Metode penelitiannya, pada penelitian pengembangan ini menggunakan desain penelitian research and development atau disingkat dengan R&D yang dikembangkan Sugiono pada tahun 2010 dan telah disederhanakan dalam 2 tahapan, yaitu tahapan pendahuluan dan tahapan pengembangan. Tahapan pendahuluan melalui proses kajian pustaka, deskripsi, dan analisis temuan, modul faktual. Tahap pengembangan meliputi tahap desain produk awal, produk hipotetik, uji ahli, analisis hasil, validasi ahli, dan revisi. Uji coba skala terbatas, revisi terhadap uji coba penelitian skala luas, analisis dan penyempurnaan, dan akhirnya diperoleh produk final. Hasil penelitian. Dari metode di atas, hasilnya adalah mengidentifikasi pendapat ilmiah yang valid, melakukan penelusuran literatur yang efektif, memahami elemen-elemen desain penelitian dan bagaimana dampaknya terhadap temuan dan kesimpulan, membuat grafik secara tepat dari data, memecahkan masalah menggunakan keterampilan kuantitatif termasuk statistik dasar, memahami dan menginterpretasi statistik dasar, melakukan inferensi, prediksi, penarikan kesimpulan berdasarkan data kuantitatif. Kesimpulannya, disimpulkan penulis menguraikan kesimpulannya yang objektif secara pribadi dengan melihat subjek yang diamati. Berikut uraian kesimpulan penulis. Hasil penelitian dan
dan pengembangan perangkat penilaian literasi sains berorientasi bisa dihasilkan perangkat dalam bentuk soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Perangkat penilaian yang dikembangkan memiliki validitas sangat tinggi dengan skor 3,35 sehingga perangkat penilaian literasi sains berorientasi bisa valid untuk digunakan. Perangkat penilaian yang dikembangkan efektif digunakan oleh mahasiswa dan dosen mata kuliah konsep IPA serta dapat digunakan untuk mendeskripsikan profil literasi sains mahasiswa. Uji coba berdasarkan hasil skor mahasiswa. Nilai rapor IPA mahasiswa mempunyai hubungan positif dengan kemampuan literasi sains. Perangkat penilaian yang dikembangkan praktis digunakan oleh mahasiswa dan dosen mata kuliah konsep IPA bagi SD berdasarkan respon positif mahasiswa, uji coba, dan dosen mata kuliah konsep IPA bagi SD. Kekurangan dan kelebihan pada jurnal ini adalah kelebihannya abstrak. Pada jurnal ini memiliki 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan jurnal ini penjelasannya lebih mudah dipahami karena yang dituju adalah pendidik PGSD. Kekurangannya pada jurnal ini adalah bahasanya terlalu rumit. Itu mungkin ada sebagiannya yang terlalu rumit dan susah dipahami. Jadi sekian dan terima kasih ya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya pada saya nanti ketika presentasi selanjutnya. Untuk sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.